saya melakukan pengawasan dan untuk pada pemilu tahun 2004 ini ya kita mengambil pengalaman tahun 2019. Nah, karena pada pemilu tahun 2019 banyak permasalahan yang terjadi dan itu tidak disangka-sangka. Mungkin boleh nih Pak terakhir memberikan pesan kesan untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Pak. Sebagai penyelenggara pemilu itu yang paling dijunjung tinggi adalah integritas. Ya, setiap penyelenggara pemilu itu hanya satu harga mati, integritas, nggak ada yang lain. Ya. Beli kembang goyang di Kampung Melayu, lewat Cawang bersama Mbak Lulu. Selamat datang di podcast Pojok Canwaslu, Pojok Bincang Pengawasan Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu sekalian dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dalam acara Pojok Podcast Canwaslu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama saya Mas Ayu Fitria. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Jufri. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Kabarnya gimana Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah jadi sahabat Bawaslu sekalian, Pak Muhammad Jufri ini dikenal sebagai atau akrab disapa Pak Jufri merupakan Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta periode 2017-2022. Nah, sebelumnya Pak Jufri ini sudah aktif terlibat di dunia kepemiluan sejak lama ya Pak Ketua ya. Kalau saya lihat tadi di profil beliau, Pak Jufri ini sudah pernah menjabat sebagai anggota Panwaslu Bawaslu DKI Jakarta, waktu itu masih ad hoc ya Pak ya, periode 2011-2012, lalu menjadi lembaga permanen dari periode 2012 sampai dengan 2017. Jadi sudah tidak asing lagi gitu ya Pak ya dunia kepemiluan dalam kehidupan sehari-hari Pak Ketua sendiri. Nah, tentunya sahabat Bawaslu sekalian dimanapun berada penasaran sejauh ini mungkin Pak Ketua bisa menceritakan gitu ya Pak ya perjalanan karir Pak Ketua sampai akhirnya mengantarkan Pak Ketua sampai dengan menjabat Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Kalau saya lihat profilnya Pak Ketua juga pernah aktif nih di dunia kepemiluan yaitu JPPR. Mungkin apakah dari JPPR Pak Ketua memulai karir kepemiluan atau ada hal lain yang mengantarkan Pak Ketua sendiri sampai akhirnya menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Ya, saya memang dari awal sejak pasca reformasi gitu ya tahun 99 saya memang terjun di dunia NGO setelah selesai kuliah. Dan bahkan sementara kuliah masih sudah beraktivitas di dunia NGO di LSM. LSM-nya pun memang nama LSM-nya pada saat itu masih pada saat itu Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren ya. Nah, tapi lembaga itu bergabung dalam jaringan pendidikan pemilu untuk rakyat atau JPPR. Yang kita tahu JPPR itu adalah lembaga konsorsium yang memang konsen di bidang kepemiluan, baik dalam pemantauan pemilu maupun dalam pendidikan pemilih. Nah, dari situ saya ditugaskan oleh teman-teman LKPMP untuk mewakili lembaga saya bergabung di konsorsium JPPR. Nah, disitulah saya mulai belajar mengetahui tentang kepemiluan sejak tahun 99. Nah, setelah itu pada pemilu tahun 2000 pertama ya, pemilu 99 ya, waktu itu memang sudah dimulai melakukan pemantauan pemilu. Nah, tapi ketika itu saya masih di Makassar sebagai koordinator wilayah timur, Indonesia Timur. Nah, pada tahun pemilu 2004 saya melakukan pemantauan di beberapa provinsi dan pada pilkada pertama pada tahun 2005. Nah, di situ saya sudah melakukan
koordinasi beberapa teman di Jakarta. Jadi saya sudah bolak-balik Jakarta, Makassar untuk melakukan koordinasi persiapan dan pemantauan pemilihan kepala daerah pertama di Indonesia. Nah, di situ melakukan koordinir, dan pada tahun 2007 kalau nggak salah itu, nah saya diminta oleh teman-teman JPPR nasional untuk bergabung bersama dengan teman-teman koordinator nasional. Pada ketika itu masih Pak Jerry Sumampau. Nah, saya bersama Pak Jerry untuk melakukan mengawal pemantauan pemilu, ya. Dan saya diberikan posisi di manajer pemantauan. Kalau di Bawaslu itu divisi pengawasan gitu ya. Jadi saya mengkoordinir pemantau pemilu seluruh Indonesia. Karena saya divisi manajer pemantauan, mengkoordinir ada 34 lembaga yang tergabung di JPPR. Disitulah kita mengkoordinir. Nah, disitulah saya pengalaman kepemiluan saya sejak tahun 99, pilkada pemilu 2004, pilkada tahun 2005, dan tahun 2006 sudah di Jakarta. Nah, pada saat ingin menjadi pengawas pemilu, nah ketika itu pada saat menjelang pilkada DKI tahun 2012 ya, prosesnya kan di tahun 2011. Nah, teman-teman JPPR pada saat itu didorong agar ada di antara kita yang masuk mendaftar menjadi pengawas pemilu di Panwaslu ketika itu. Nah, ada beberapa teman belum mencapai umurnya, ya, termasuk Pak Daniel Sukron waktu itu umurnya masih 34. Batas umurnya kan 35 pada saat itu pertama ya. Tahun 2012 masih mengacu pada Undang-Undang 22 tahun 2007. Nah, disitulah saya didorong mendaftar untuk menjadi Panwaslu menjelang pilkada DKI tahun 2012. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi Panwaslu. Dan waktu itu cuma 3 orang. Dan saya bersama teman-teman melakukan pengawasan pemilu di pengawasan pilkada tahun 2012 ya. Dan ketika itu saya menempatkan posisi divisi pengawasan. Jadi melakukan pengawasan pilkada. Nah, di situ mulai yang namanya politik identitas, polarisasi itu sebenarnya sudah terbentuk, sudah ada tanda-tandanya pada saat pilkada tahun 2011-12. Nah, setelah pilkada 2012 dan saya masih menjabat Panwaslu. Nah, tiba-tiba ada perekrutan untuk Bawaslu sebagai Bawaslu permanen. Dari Panwaslu menjadi Bawaslu untuk permanen. Nah, saya mendaftar lagi untuk menjadi Bawaslu permanen dan akhirnya terpilih menjadi Bawaslu. Karena ketika itu ada orang JPPR yang sudah ada di dalam di Bawaslu RI, yaitu Pak Daniel Sukron. Jadi saya mendaftar dan akhirnya saya terpilih menjadi anggota Bawaslu tahun 2012 sampai tahun 2017. Ketika itu masih 3 orang Bawaslunya. Nah, dan saya pada saat itu mengampu divisi penanganan pelanggaran. Jadi saya memang sudah, padahal saya bukan orang hukum ya. Nah, karena teman-teman itu mengamanatkan saya untuk mengambil divisi itu, dan nggak ada pilihan lain, terpaksa saya mengambil divisi itu. Dan alhamdulillah dalam proses penanganan pelanggaran pada pilkada pemilu tahun 2014, pilkada tahun 2017, akhirnya ya nggak ada masalah dan semua bisa tertangani dengan baik. Jadi boleh dikata teman-teman walaupun bukan sarjana hukum tapi sukses untuk melakukan penanganan pelanggaran di Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa sekali ya Pak. Kalau tadi Bapak cerita sudah terlibat kepemiluan sejak 1999. Ya. Saat itu umur saya masih 3 tahun Pak. Jadi luar biasa sekali pengalaman Pak Ketua, sudah tidak diragukan lagi gitu ya.
mulai dari aktivis JPPR sampai akhirnya mengantarkan Bapak masuk ke dalam internal menjabat sebagai Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta hari ini. Tentu ada rasa yang berbeda gitu ya Pak, ketika dulu Bapak yang mengawasi gitu ya, melakukan pemantauan sampai akhirnya Bapak yang kemudian diawasi nih oleh lembaga pemantau lainnya. Itu mungkin bisa diceritakan Pak pengalaman-pengalaman menarik ketika Bapak menjadi pemantau dengan Bapak menjadi pengambil kebijakan di Bawaslu ini. Ya, memang agak berbeda ya kalau pemantau pemilu dengan pengawas pemilu. Kalau pemantau pemilu ya, kita hanya melakukan pemantauan proses apakah ada kecurangan, apakah ada pelanggaran, dan bagaimana kinerja kedua penyelenggara pemilu, baik pengawas pemilu maupun dari KPU ya, dan juga kepada peserta pemilu. Intinya bagaimana pemantau pemilu itu melihat apakah proses pelaksanaan pemilu itu berjalan secara demokratis dan tanpa ada masalah-masalah yang dapat mencederai proses demokrasi. Itu yang sebenarnya dilakukan oleh pemantau pemilu. Namun kalau di Bawaslu, nah ini ada bedanya, karena kalau Bawaslu itu selain mengawasi, dia juga melakukan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Nah, jadi sambil mengawasi, dia juga melakukan penegakan hukum dan bagaimana menciptakan agar pemilu itu bisa berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh semua kalangan, hasilnya semua kalangan. Nah, jadi memang agak berat penekanan di Bawaslu, di pengawas pemilu dibanding dengan pemantau pemilu. Ya. Kalau tadi berdasarkan cerita Pak Ketua kan, Pak Ketua ini sudah menjalani beberapa masa kepemimpinan gitu ya, 3 periode kurang lebih. Nah, tantangan di setiap periode yang Bapak hadapi mulai dari menjadi anggota Bawaslu Divisi Pengawasan, lalu kemudian Divisi Hukum dan Pelanggaran sampai akhirnya mengantarkan Pak Ketua menjadi Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sendiri, itu apa Pak tantangan di setiap periode yang Bapak rasakan? Ya, tergantung dari dari tahapan pemilu ke pemilu ya, karena agak-agak berbeda. Kalau pada saat menjadi Panwaslu ya, karena itu kita bertiga dan situasinya pada saat itu tingkat euforia masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah pada saat saya menjadi Panwaslu provinsi itu juga sangat besar. Pemilih juga proses undang-undangnya juga tidak begitu belum memberikan kekuatan penuh kepada pengawas pemilu. Kemudian berjalan demi waktu ya, kewenangan Bawaslu dari pemilu ke pemilu agak diberikan kewenangan yang lumayan untuk menegakkan hukum. Ya, makanya lebih kalau sekarang ini lebih powerful ya pengawas pemilu untuk melakukan, karena ada kewenangan untuk melakukan diskualifikasi dalam pasangan calon jika memang terbukti pelanggaran terstruktur dan sistematis dan masif ya. Selanjutnya saya penasaran juga nih Pak, kira-kira mungkin teman Bawaslu dimanapun berada juga ingin tahu aktivitas daripada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu sendiri dalam menghadapi pemilu 2024 ini. Sudah apa saja sih kegiatan yang telah dilakukan Pak? Ya, setelah saya ya menjadi Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2017 sampai tahun ini 2022, memang sudah ada pengawasan pemilu yang sudah dilakukan pada pemilu tahun 2019. Nah, di situ saya melakukan pengawasan, dan untuk pada pemilu tahun 2004 ini ya kita mengambil pengalaman tahun 2019. Nah, karena pada pemilu tahun 2019 banyak permasalahan yang terjadi dan itu tidak disangka-sangka, dan kita bisa bayangkan kok terjadi seperti itu ya. Seperti halnya dengan dugaan politik uang yang begitu marak ketika itu, dan alhamdulillah ya Bawaslu Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi berhasil untuk melakukan penekanan dan bahkan melakukan tindakan
penindakan yang begitu berhasil menurut saya, karena ada beberapa yang sudah diskualifikasi pada peserta pemilu yang melakukan politik uang. Nah, kemudian dari pemilu ke pemilu ada istilah politik identitas, politisasi SARA, kemudian politisasi pendukung, ya. Nah, untuk kedepannya pada pemilu 2024, nah inilah yang harus kita antisipasi. Maka kami di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini untuk mencegah tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang lalu, maka kita harus melakukan koordinasi sebanyak mungkin, ya, termasuk dengan para ormas, perguruan tinggi, lembaga-lembaga lain yang memang concern dalam bersama-sama mengawas pemilu. Maka kami Bawaslu Provinsi DKI Jakarta itu sudah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga, melakukan MOU dalam hal mengajak masyarakat, kelembagaan untuk melakukan pengawasan partisipatif. Kalau nggak salah itu ada 43 lembaga yang sudah kita MOU. Bahkan setelah itu masih banyak lagi yang ingin bekerja sama dengan Bawaslu, melakukan audiensi untuk mengajak Bawaslu atau mengajak kita bersama untuk melakukan pengawasan partisipatif agar permasalahan-permasalahan pemilu-pemilu yang lalu tidak terulang lagi terkait dengan politik identitas, politik SARA, politik uang, hoak, dan seterusnya. Nah, itulah yang menurut saya tantangan Bawaslu ke depan, bagaimana agar isu-isu terkait dengan itu bisa diredam, ya. Karena kita tahu Jakarta ini berdasarkan pada pemilu-pemilu sebelumnya dibanding sama pemilu-pemilu yang lain di wilayah, itu hanya Jakarta yang sangat menonjol isu-isu itu, ya, dengan politik identitas itu. Nah, itulah tugas-tugas Bawaslu ke depan, bagaimana agar ini tidak terulang lagi, minimal melakukan pencegahan, minimalisir hal-hal yang terkait dengan politik identitas. Jadi tadi kan sempat diungkit gitu ya Pak ya terkait pemilu 2019 yang mana tren dugaan pelanggarannya itu money politik, politisasi SARA dan juga hoax, berita hoax dan juga disinformasi. Nah, berarti apakah di pemilu 2024 ini trennya tetap akan sama atau ada hal lain, tren lain yang mungkin akan muncul gitu Pak di pemilu 2024? Ya kita mengantisipasi itu ya. Tapi kalau melihat sekarang ini yang tahapan yang sedang berjalan, ya, baru tahapan pendaftaran verifikasi partai politik saja itu sudah ada bibit-bibit isu-isu itu yang muncul, ya. Saya mengatakan masih bibit-bibitnya gitu ya. Nah, ini kalau tidak diantisipasi lebih awal, maka bisa saja nanti akan besar isu-isu itu, dan itu kan sangat mencederai proses demokrasi kita dan dapat mengancam disintegrasi bangsa gitulah. Nah, makanya ya harus kita melakukan kerjasama dengan beberapa elemen masyarakat untuk mencegah terjadi seperti itu. Salah satunya melalui pengawas partisipatif yang tadi Pak Ketua sampaikan ya. Karena kita melakukan kerjasama beberapa perguruan tinggi, ormas, lembaga pemantau agar membantu untuk melakukan isu-isu itu. Karena kalau Bawaslu menurut saya tidak sanggup kalau hanya bekerja sendiri, gitu ya. Betul. Karena ya Bawaslu banyak tugas ya, bukan hanya melakukan ngawasi itu, tapi ada tugas-tugas lain juga yang diawasi seperti penanganan pelanggaran, kemudian penyelesaian sengketa dan seterusnya. Nah, kemudian personil Bawaslu juga tidak begitu banyak gitu ya. Jadi memang perlu melibatkan masyarakat. Jadi memang saat ini musim kolaborasi gitu ya Pak ya, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tentu membutuhkan banyak dukungan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokratisasi ini. Pertanyaan terakhir nih Pak Ketua. Tentu kita penasaran setelah selesai daripada kepemimpinan Bapak sekarang, apakah Pak Ketua akan tetap berada di jalur kepemiluan atau ada hal lain yang ingin Bapak lakukan gitu Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Ya, saya memang ini dari selesai kuliah
ya, bahkan sementara kuliah tidak ada aktivitas lain kecuali dunia kepemiluan. Ya, sejak tahun 99 kemudian menjadi lembaga pemantau konsorsium JPPR, ya menjadi peneliti, ya. Jadi saya tidak punya usaha, tidak punya latar belakang yang lain sebagai pengusaha apa tuh nggak ada gitu ya. Jadi memang saya di dunia kepemiluan. Nah, kalaupun saya nanti tidak lagi di penyelenggara pemilu, ya, maka mungkin ya saya kembali ke dunia awal saya gitu ya, sebagai pemerhati pemilu, ya, melakukan pemantauan, melakukan pengawasan bersama teman-teman di Bawaslu, ya, agar pemilu kita ini ke depan lebih baik. Dan dulu memang saya beberapa kali mendirikan lembaga, ya, ada beberapa lembaga yang saya didirikan memang untuk dalam konsen masalah politik di Indonesia. Nah, karena memang latar belakang saya di politik, ya, walaupun akhir ini saya sudah menyelesaikan sarjana hukum, tapi lebih pada ke dunia ke politik, ya. Maka mungkin kedepannya mungkin saya lebih konsen tetap di dunia kepemiluan dengan bersama dengan teman-teman pemerhati pemilu untuk mengawal pemilu ke depan. Baik, terima kasih Pak. Tentunya kami selalu mendoakan Pak Ketua ke depan apapun yang Pak Ketua pilih, tentu kami mendoakan semoga Pak Ketua terus berkarya dan tetap membantu mengawal proses demokrasi di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin boleh nih Pak terakhir memberikan pesan-kesan untuk Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Pak. Ya, pesan saya buat teman-teman Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Kota, sebagai penyelenggara pemilu itu yang paling dijunjung tinggi adalah integritas. Ya, setiap penyelenggara pemilu itu hanya satu harga mati, integritas, nggak ada yang lain. Ya, nah kalau itu tidak dijunjung tinggi maka akan mudah untuk terpancing, ya, melakukan hal-hal yang dapat merusak kelembagaan. Gitu. Kemudian yang kedua, ini soal kerjasama, ya, kekompakan. Kalau ya ibaratnya kalau ingin bersatu, kalau tidak bersatu maka tidak bisa melakukan kerja-kerja ke depan. Tapi kalau dia kebersamaan, bersatu dan komitmen bersama dalam satu kata, ya, maka insya Allah pengawasan pemilu ini akan berjalan dengan baik. Ya. Jadi selain NKRI harga mati itu wajib ya bagi pengawas pemilu, integritas harga mati, seperti itu kawan-kawan Bawaslu sekalian. Mungkin sayang sekali ya Pak Ketua, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Pak Ketua di podcast Pojok Bawaslu ini. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, dan tentunya kita mendoakan semoga apapun karir yang Pak Ketua akan pilih ke depannya berjalan lancar dan terus berkarya. Sekian sahabat Bawaslu sekalian. Mungkin saya akan tutup podcast pada kesempatan hari ini dengan satu buah pantun. Bunga mawar batangnya berduri, Cakap. tumbuh mekar di tanah berbatu. Mas Ayu Fitria dan Pak Ketua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.